Kali ini kita akan bedah satu babak yang kelam banget dalam sejarah Indonesia. Sebuah tragedi yang menyimpan pelajaran penting bukan cuma buat kita sebagai bangsa, tapi juga buat dunia. 469. Coba biarin angka itu meresap dulu. Ini bukan sekedar angka di atas kertas loh. Ini adalah jumlah nyawa manusia yang melayang dalam salah satu konflik etnis paling brutal di era modern Indonesia. Dan kalau angka tadi udah bikin merinding, coba lihat yang ini. 108.000. Ini lebih besar lagi. Ini jumlah orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka jadi pengungsi di negara mereka sendiri. Nah, semua angka mengerikan tadi itu adalah buntut dari apa yang kita kenal sebagai konflik sampit, sebuah ledakan kekerasan yang benar-benar mengguncang satu negara yang terjadi antara masyarakat adat Dayak dan para pendatang dari Madura. Oke, jadi gimana kita akan ngebahas cerita yang kompleks ini? Kita akan mulai dengan melihat gimana ketegangan ini tumbuh jadi api dalam sekam, terus meledak jadi api membara. Setelah itu, kita akan bedah anatomi konfliknya, merasakan luka sampit yang ditinggalkan, dan akhirnya melihat jalan terjal menuju perdamaian yang rapuh. Kita nggak cuma lihat apa yang terjadi, tapi yang lebih penting, kenapa semua ini bisa sampai terjadi. Penting banget buat kita sadari, konflik ini tuh nggak muncul dalam semalam. Sama sekali nggak. Ini adalah puncak dari gesekan-gesekan kecil yang numpuk bertahun-tahun, kayak api dalam sekam yang pelan-pelan makin panas dan cuma nunggu waktu buat berkobar. Coba kita lihat. Prosesnya itu puluhan tahun. Dimulai dari migrasi tahun 60-an, terus disusul sama sekitar 20 bentrokan skala kecil selama 4 dekade berikutnya. Sampai akhirnya, insiden fatal di Kerengpangi bulan Desember tahun 2000 jadi pemicu terakhir yang menyulut api yang jauh lebih besar. Nah, dari sekam yang udah panas puluhan tahun itu, akhirnya apinya benar-benar meledak jadi perang terbuka di bulan Februari tahun 2001. Semua dimulai tanggal 18 Februari. Kerusuhan pecah di Sampit. Awalnya, kubu Madura berhasil menguasai kota. Dan yang bikin situasi makin panas, mereka mendeklarasikan kota itu sebagai Sampang Kedua, sebuah aksi yang sangat provokatif. Tapi, situasi ini nggak bertahan lama. Cuma selang 2 hari, keadaan berbalik 180 derajat. Ribuan pejuang Dayak datang dari berbagai penjuru Kalimantan. Bersenjatakan senjata tradisional, mereka bergerak serentak buat merebut kembali kota Sampit. Dan disinilah konfliknya jadi makin kelam dan jujur aja mengerikan. Ada laporan yang menyebutkan kalau ritual kuno suku Dayak yang disebut ngayau atau berburu kepala muncul kembali. Praktek inilah yang diduga kuat menjelaskan kenapa banyak korban ditemukan tanpa kepala selama kerusuhan itu. Oke, setelah lihat kengeriannya, pertanyaan terbesarnya pasti, kok bisa? Kok bisa sampai sebrutal itu? Ini jelas bukan sekedar perkelahian biasa kan? Pasti ada akar masalah yang jauh lebih dalam. Jawabannya ternyata rumit. Ini bukan cuma satu masalah, tapi ada 4 faktor utama yang saling tumbang tindih. Dari masalah sosial seperti stereotip negatif, lalu benturan budaya, persaingan ekonomi, sampai ke perebutan pengaruh politik. Semuanya jadi satu, kayak jaring laba-laba yang kusut. Dan soal budaya ini menarik banget buat kita pahami. Di satu sisi ada budaya Dayak yang terbentuk dari hidup harmonis dengan alam yang cenderung punya watak lebih mengalah. Di sisi lain, budaya Madura yang ditempa oleh tanah air yang keras menghasilkan watak yang lebih lugas, lebih terus terang, dan kadang konfrontatif. Nah, 2 pandangan dunia yang sangat berbeda ini bertemu di satu tempat. Setelah kita bedah akarnya, sekarang kita harus lihat lukanya. Apa aja kerugian, baik manusia maupun materi, yang ditinggalkan oleh tragedi ini? Angka-angkanya benar-benar bikin miris. Bayangin, lebih dari 1.000 rumah ludes terbakar, ratusan kendaraan hancur, dan di atas semua kerugian materi itu, ada 469 nyawa yang hilang. Tragis. Dan kehancuran itu nggak berhenti di situ aja. Efek dominonya luar biasa. Ekonomi lumpuh, toko-toko tutup, dan yang paling parah, hubungan antar etnis yang udah dibangun puluhan tahun hancur dalam sekejap. Luka batinnya, wah, itu butuh pemulihan yang sangat panjang. Oke, konflik sudah terjadi, luka sudah ada. Terus gimana? Gimana caranya membangun kembali perdamaian yang udah hancur lebur ini? Ini mungkin pertanyaan yang paling sulit dijawab. Nah, ini yang unik. Penyelesaiannya ternyata nggak banyak lewat pengadilan. Fokus utamanya justru pada rekonsiliasi sosial dan budaya. Jadi, yang diutamakan adalah penyembuhan luka bersama sebagai sebuah komunitas buat membangun kembali jembatan kepercayaan yang udah hangus terbakar.
Buat lebih dari 100.000 pengungsi Madura, masa depan itu penuh ketidakpastian. Mereka dihadapkan pada 3 pilihan yang semuanya berat. Pertama, menetap permanen di pengungsian. Kedua, pindah ke pulau lain. Atau ketiga, pilihan paling sulit, mencoba kembali ke Kalimantan. Dan bahkan untuk opsi ketiga itu, nggak segampang ya udah pulang aja. Ada syarat-syarat yang ketat banget, harus punya keluarga di sana, harus punya pekerjaan tetap. Mereka yang dianggap beresiko dilarang kembali. Ini nunjukin betapa rapuhnya perdamaian saat itu. Semuanya harus dilakukan dengan super hati-hati. Tapi pelan-pelan, seiring waktu berjalan ada perubahan. Toleransi yang tadinya hancur mulai dibangun lagi, meskipun masih rapuh. Kedua belah pihak sama-sama beradaptasi. Orang Madura belajar untuk lebih menghormati adat istiadat lokal, sementara orang Dayak jadi lebih kompetitif di bidang ekonomi. Dan kisah Sampit ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget, yang relevan sampai kapanpun. Kalau kepercayaan udah dihancurin sehebat itu, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sebuah masyarakat untuk bisa benar-benar sembuh dan pulih kembali?